Dan di sini ada motif, entah ini matahari atau bulan, seperti ini. Juga ada ini, ada semacam tulisan di bawah sini, tapi ini susah untuk dibaca ya. Nah, di kesempatan kali ini kami menelusuri makam tua yang ada di Desa Wolangi, Kecamatan Berbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat sekitar menyebutnya makam Puang Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Mungkar Channel. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan menelusuri salah satu makam tua yang ada di Desa Wolangi, Kecamatan Merbo, Kabupaten Bone. Dan makam tua yang akan kita telusuri yaitu masyarakat sekitar atau masyarakat Wolangi menyebutnya makam Puang Malaka. Jadi seperti apa makam Puang Malaka ini? Tetap ikuti kami di Mungkar Channel. Di lokasi ini, kita bisa melihat makam Puang Malaka yang memiliki nisan yang lumayan besar dan memiliki kaligrafi yang berbentuk semacam entah bulan ataukah matahari. Lalu kemudian, di bawahnya terdapat tulisan yang kami tidak tahu ejaan dan artinya. Kemungkinan ini adalah tulisan atau huruf kuno. Nah, kita bisa melihat makam Puang Malaka. Jadi di samping saya ini makam beliau. Jadi kita akan masuk melihat seperti apa nisannya ya. Kita bisa melihat makam beliau. Nisannya itu ya lumayan tinggi dan besar. Dan di sini ada motif, entah ini matahari atau bulan. Seperti ini. Juga ada ini, ada semacam tulisan di bawah sini. Tapi ini susah untuk dibaca ya. Kayaknya sih ini tulisan-tulisan dulu. Di belakang pun seperti ini, hampir sama dengan yang di depan. Cuman yang di belakang itu tulisannya sudah agak-agak pudar ya. Mungkin pengaruh batunya sudah rapuh. Di makam Puang Malaka ini juga memiliki rumah-rumah yang ukurannya sekitar 2x3 meter dengan memiliki pagar besi untuk mencegah hewan atau binatang untuk masuk. Beberapa informasi yang kami dapat dari warga sekitar tentang Puang Malaka ini, ada yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Selat Melaka yang datang untuk menyebarkan agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau tiba-tiba muncul untuk mengajarkan kebaikan. Lalu, ada pula yang mengatakan bahwa beliau pernah memerintah di kawasan ini. Wallahu alam. Jika ada pendapat lain tentang beliau, silahkan isi di kolom komentar. Tidak sedikit yang biasa datang ke makam ini untuk berziarah, baik itu setelah Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Khususnya yang merasa turunan beliau yang ada di Desa Wolangi itu sendiri maupun dari luar Kabupaten Bone. Menurut info yang kami dapat dari salah satu warga yang ada di desa ini, katanya habis lebaran itu, baik lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, banyak yang datang ke sini untuk berziarah, yang katanya keturunan beliau. Baik itu warga yang ada di desa ini sendiri, Wolangi, maupun dari kabupaten lain, seperti itu. Di sekitar makam beliau, Puang Malaka, juga terdapat beberapa makam tua
yang memiliki nisan yang berbentuk atau bermotif beda-beda. Di lokasi ini memiliki banyak makam tua, akan tetapi sudah banyak juga yang tertimbun tanah dan rumput belukar. Jadi di sekitar makam Puang Malaka ini terdapat juga beberapa banyak makam tua. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini. Makamnya seperti ini ya. Itu batunya masih alami, menggunakan beberapa bentuk nisan. Di sana juga kita bisa melihat bentuk nisannya itu seperti ini, segi empat. Tapi di bawahnya itu seperti ini, agak lebar. Jadi di sana juga beberapa. Di sini kita juga bisa melihat nisan yang tua ya. Tapi ini memiliki motif yang beda. Ini motifnya berbentuk seperti ini. Di sini juga yang satunya sama. Oh iya, di Desa Wulangi ini memiliki beberapa situs, khususnya makam tua, di tempat yang berbeda, dan kemungkinan selanjutnya akan kami telusuri. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini di makam Puang Malaka. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.